Ya, halo semuanya, selamat sore. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan sharing kepada kalian tentang pengalaman saya soal motor R15 V2 ini. Jadi kebetulan R15 V2 saya ini tuh pas minggu-minggu kemarin terkena problem. Dan masalahnya itu sendiri one joy. Astagfirullahaladzim tuh. Ngapain sih? Jadi masalahnya itu sendiri motor R15 saya terkena penyakit overheat. Setelah saya cari-cari searching di internet gitu kan, ternyata salah satu kekurangan atau penyakit yang sering dialami motor R15 V2 itu antara kiprok dan juga overheat. Nah, untuk masalah kiprok itu kan kalau nggak salah saya udah udah sharing ke kalian, udah saya buat videonya. Sekarang saya tinggal mau sharing tentang R15 yang overheat gitu. Jadi saya cerita ke belakang ya. Sebelumnya itu saya udah hampir berapa ya, 2 minggu kayaknya mengalami masalah ini gitu, sering overheat. Jadi overheatnya itu nggak normal gitu, mesin saya itu nggak normal panasnya gitu. Jadi kalau motor saya terkena macet sedikit atau bahkan lebih parahnya itu terkena lampu merah sedikit, itu langsung overheat, langsung panas, langsung nyala di sini indikator merahnya. Jadi ribet banget gitu loh bawa motornya. Sedikit-sedikit berhenti dulu buat ngademin mesin gitu kan. Udah jalan baru berapa meter kalau terkena macet sedikit atau kena lampu merah gitu berhenti, overheat lagi, nyala lagi lampu indikatornya. Itu ribet banget. Dan karena saya merasa risih gitu kan, nggak tenang lah bawa motornya, jadi saya bawa ke bengkel. Cuma sebelum saya bawa ke bengkel, saya sempat cari-cari informasi di internet, barangkali saya bisa buat servis sendiri gitu kan, tanpa harus dibawa ke bengkel. Kalau menurut di internet gitu kan, penyebabnya itu bisa ada beberapa hal, tapi yang sering dialami itu karena di bagian termostat dan juga kipas water pump, bukan water pump, seal pump kayaknya. Jadi nggak muter, sehingga ketika dua poin itu tidak berfungsi dengan normal, sehingga air itu tidak bisa mengalir secara seperti biasa gitu kan, air radiator itu. Cuma kesalahan saya yang kemarin itu pada saat servis itu, saya ngeyel gitu. Perasaan saya itu yang menurut saya bermasalah itu adalah di bagian kipas water pumpnya gitu, bagian radiator. Tapi bukan kipas radiatornya ya, tapi di bagian samping mesin gitu loh. Saya yang lebih yakinnya ke situ gitu. Jadi pas awal nyampe di bengkel, saya minta dibongkarnya itu di bagian samping sebelah kiri dulu, di bagian kipas. Tapi sebelum dibongkar sama mekaniknya itu, mekanik udah ngasih tahu ke saya dulu gitu. Biasanya kalau overheat itu di bagian termostat. Cuman sayanya nggak apa-apa lah pak, saya tuh bongkar aja yang bagian samping. Jadi ya dibongkar lah itu. Ternyata kipas radiator itu masih bagus, masih aman nyala. Dan akhirnya bongkar lagi sebelah kanan di bagian termostat. Setelah dibongkar di bagian termostat gitu, ternyata termostatnya kotor, banyak raknya. Jadi si termostat itu nggak bisa berfungsi dengan baik gitu, macet. Kan termostat itu cara kerjanya ketika air yang mengenai termostat itu panas, mencapai melebihi batasnya gitu, termostat itu akan bekerja gitu kan, akan membuka
katupnya supaya air bisa ngalir. Nah tapi ini termostat nggak mau ngebuka gitu, atau ngebukanya lama karena macet, terkena kerak-kerak air radiator gitu. Tadinya sih saya pengen ganti yang baru termostatnya, cuman di bengkelnya itu lagi kosong, nggak ada stok barangnya. Jadi ya udah saya minta buat dibersihin aja gitu kan, dibuangin kerak-keraknya. Setelah dibuang kerak-keraknya dan dipasang lagi, alhamdulillah sampai sekarang itu motor ini normal, nggak ada kendala sama sekali. Berarti ya benar gitu kan, masalahnya kalau overheat itu coba yang paling pertama itu termostat gitu. Coba masih berfungsi atau enggak, dicek. Dan apa ya, sebelum sebelum kalian untuk mengganti termostat, kalian dicek juga masih berfungsi atau enggak, dibersihin dulu kemudian direndam pakai air panas. Kan lumayan, kalau berfungsi kan nggak usah ganti yang baru gitu. Ya alhamdulillah sini udah nyampe berapa bulan ya, hampir 2 bulan kayaknya di motor. Nggak overheat lagi gitu. Jadi masalah untuk R15 yang overheat itu kalian bisa cek di termostatnya. Untuk biayanya itu sendiri kemarin itu saya habis 180 kalau nggak salah, atau 130 sih, buat ganti oli juga gitu. Ya paling cuman segitu aja sih video kali ini tentang saya sharing motor saya. Kalau video ini dapat bermanfaat buat kalian, silahkan kalian ambil ilmunya. Oke, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Oke, see you, bye.